Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Geraldus Sanvitore Steliano LK. Saya siswa dari kelas 11 MIA 3 SMAK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana pembagian polinomial dengan 3 cara, yaitu skema Horner, teorema faktor, dan teorema sisa. Untuk lebih lanjut, kita akan pergi ke video berikut ini. Baik, yang pertama yaitu pembagian polinomial dengan skema Horner. Di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 1 dibagi 2x tambah 3 sama dengan 0. Lalu kita membuat yang pertama kita mencari nilai x dari pembagi, yaitu 2x tambah 3. Yang pertama kita pindahkan 3 ke ruas kanan menjadi 2x sama dengan negatif 3. Karena yang dicari adalah nilai x, maka 2x kita dibagi dengan 2. Karena 2x dibagi 2, maka min 3 juga harus dibagi dengan 2. Jadinya x sama dengan negatif 3/2. Lalu langkah berikutnya kita membuat gambar seperti ini. Setelah membuat gambar seperti ini, penulisannya nanti harus berurutan mulai dari konstanta x kuadrat, x pangkat 3, dan seterusnya jika masih ada yang lebih besar. Lalu kita tulis pembaginya, yaitu nilai x tadi min negatif 3/2 di bagian sini. Untuk mencari hasil baginya, yang pertama kita masukkan nilai dari x pangkat 3, x pangkat 2, x, dan nilai k. Yang pertama nilai k pada soal yaitu negatif 1. Nilai x pada soal 0 karena x tidak ada. Nilai x kuadrat pada soal yaitu negatif 1. Dan nilai x pangkat 3 pada soal yaitu 2. Lalu yang pertama, langkah yang paling pertama, 2 ini kita taruh ke bawah. Setelah di sini kalikan 2 dengan pembagi, yaitu negatif 3/2. 2 dikali negatif 3/2 menghasilkan negatif 3. Negatif 3-nya kita tulis di bawah x kuadrat. Lalu kita jumlahkan. Negatif 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 4. Berikutnya kita kalikan negatif 4 dengan negatif 3/2. Hasilnya adalah 6. 6-nya kita tulis di bawah nilai x. Lalu kita tambah 0 ditambah 6 sama dengan 6. Yang ketiga, kita kalikan negatif 3/2 dengan 6. Menghasilkan negatif 9 dan kita tulis di bawah nilai k. Langsung dijumlahkan, negatif 1 tambah negatif 9 sama dengan negatif 10. Negatif 10 ini merupakan sisa dari pembagian. Sedangkan 2, negatif 4, dan 6 merupakan hasil pembagian. Maka dari sini kita dapat mengetahui hasil dari pembagian fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 1 dibagi 2x tambah 3 sama dengan 0. Hasilnya adalah 2x pangkat 2 kurang 4x ditambah 6. Inilah hasilnya. Baik, yang berikut kita masuk ke pembagian polinomial dengan teorema sisa. Teorema sisa sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu teorema sisa 1, teorema sisa 2, dan teorema sisa 3. Yang pertama, teorema sisa 1. Teorema sisa 1, sisa pembagian polinomial fx
oleh X tambah K adalah S sama dengan F dikali negatif K. Nah, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana maksud dari sisa pembagian polinomial fx oleh X tambah K adalah S sama dengan F dikali negatif K, kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan sisa pembagian polinomial X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 5 oleh X kurang 1. Jawab. Yang pertama, kita mencari nilai dari X atau nilai dari pembaginya. Di sini tadi pembaginya X kurang 1 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 1. Lalu langkah berikutnya, kita substitusikan 1 ini ke polinomial yang di atas, yaitu X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 dikurang 5. Maksudnya kita mengganti nilai X menjadi 1. Maka di sini X pangkat 4 menjadi 1 dipangkatkan 4 dikurang 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 1 pangkat 4 sama dengan 1 dikurang 2 kali 1 pangkat 3 sama dengan 2 ditambah 4 kali 1 pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 5. Dan di sini hasilnya adalah negatif 2. Jadi sisa dari pembagian X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 5 oleh X kurang 1 sama dengan negatif 2. Yang berikut kita masuk ke teorema sisa yang kedua. Konsepnya yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh ax ditambah b adalah S sama dengan F dikali negatif B per A. Nah, untuk memahami bagaimana maksud dari konsep sisa pembagian polinomial fx oleh ax tambah b adalah S sama dengan F dikali negatif b per A, kita langsung masuk ke contoh soal berikut ini. Tentukan sisa pembagian polinomial X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 3 oleh 2X tambah 3. Yang pertama, kita mencari nilai X dari pembagi. 2X ditambah 3 sama dengan 0. Kita pindahkan 3 ke ruas kanan menjadi 2X sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan negatif 3 per 2. Lalu seperti pada teorema sisa yang pertama, kita ganti nilai X pada polinomial X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 ditambah 3 menjadi negatif 3 per 2. Maka S atau sisa sama dengan negatif 3 per 2 dipangkatkan 3 dikurang 2 dikali negatif 3 per 2 dipangkatkan 2 ditambah 3. Di sini sama dengan negatif 27 per 2 negatif 27 per 8 dikurang 9 per 2 ditambah 3.
Yang berikut kita samakan penyebut dengan 8. Maka menjadi 27 per 8. Negatif 27 per 8 dikurang 36 per 8 ditambah 24 per 8. Sama dengan negatif 27 dikurang negatif 36 sama dengan negatif 63 per 8 ditambah 24. Negatif 63 ditambah 24. Maka hasilnya adalah negatif 39 per 8. Maka sisa dari pembagian polinomial x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 ditambah 3 oleh 2x tambah 3 adalah negatif 39 per 8. Berikutnya teorema sisa yang ketiga. Konsep dari teorema sisa yang ketiga yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh x kurang a dikali x kurang b adalah S sama dengan Px ditambah Q dengan Fa sama dengan Pa ditambah Q dan Fb sama dengan Pb ditambah Q. Nah, untuk mengetahui bagaimana konsep dari sisa pembagian polinomial fx oleh x kurang a dikali x kurang b adalah S sama dengan Px tambah Q dengan Fa sama dengan Pa tambah Q dan Fb sama dengan Pb tambah Q. Kita akan masuk ke contoh soal berikut. Diketahui suatu polinomial fx jika dibagi x tambah 2 akan bersisa 8. Jika polinomial fx dibagi x kurang 4 akan bersisa negatif 4. Tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat kurang 2x kurang 8. Jawab. F negatif 2 sama dengan 8. F4 sama dengan negatif 4. Maksud dari F negatif 2 di sini tadi yang pertama jika dibagi dengan x tambah 2. Kita tahu x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Itu makanya F negatif 2 sama dengan 8. Begitu pula dengan x kurang 4, nilai x-nya sama dengan 4, maka F4 sama dengan negatif 4. Langsung kita tulis x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan x tambah 2 kali x kurang 4. Lalu misal sisa pembagian fx oleh x tambah 2 dikali x kurang 4 adalah E sama dengan Px ditambah Q atau E sama dengan negatif 2x ditambah 4.
dikali negatif 2 ditambah Q sama dengan 8. Maka negatif 2P ditambah Q sama dengan 8. Ini merupakan persamaan yang pertama. Yang berikut, P dikali 4 tambah Q sama dengan negatif 4. Menjadi 4P tambah Q sama dengan negatif 4. Ini menjadi persamaan yang kedua. Yang berikut kita eliminasi persamaan yang pertama dengan kedua untuk mendapatkan nilai P atau nilai Q. Persamaan yang pertama, negatif 2P ditambah Q sama dengan 8. Dan persamaan yang kedua, 4P ditambah Q sama dengan negatif 4. Karena di sini sama Q sama-sama bernilai 1, maka kita tinggal kurangkan. Q-nya menjadi habis. Negatif 2 dikurang 4 sama dengan negatif 6. Negatif 6P sama dengan 8 dikurang negatif 4 sama saja dengan 8 ditambah 4, yaitu 12. Negatif 6P sama dengan 12. Maka P sama dengan 12 per negatif 6 atau P sama dengan 2. Negatif 2. Negatif 2. Maka kita substitusikan P sama dengan negatif 2 ke salah satu persamaan. Di sini saya memilih persamaan negatif 2P ditambah Q sama dengan 8. Lalu kita masukkan nilai P yaitu negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 ditambah Q sama dengan 8. 4 tambah Q sama dengan 8. Q sama dengan 8 dikurang 4. Maka Q sama dengan 4. Jadi sisa pembagian Fx oleh X tambah 2 dikali X kurang 4 adalah S sama dengan negatif 2X ditambah 4. Yang terakhir yaitu teorema faktor. Konsep dari teorema faktor, X dikurang K faktor dari Fx jika dan hanya jika Fk sama dengan 0. Untuk lebih lanjut kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu salah satu faktor polinomial x pangkat 3 tambah kx kuadrat ditambah x dikurang 3 adalah x kurang 1. Tentukan faktor lainnya. Yang pertama kita menentukan nilai x. X dikurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Lalu kita substitusikan x sama dengan 1 ke polinomial. Menjadi 1 pangkat 3 ditambah k dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 3 sama dengan 0. Maka 1 tambah K ditambah 1 dikurang 3 sama dengan 0. 1 ditambah K dikurang 2 sama dengan 0. 1 ditambah K sama dengan 2. K sama dengan 2 dikurang 1 atau K sama dengan 1. Maka faktornya yaitu X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X dikurang 3. Lalu untuk menentukan faktor lain, kita bisa membagi X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X dikurang 3 oleh X kurang 1. Yang pertama kita mencari nilai X. X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Lalu kita menggunakan cara skema Horner. Yaitu kita menulisnya secara berurutan. Mulai dari nilai K. X, X kuadrat, dan X pangkat 3. Lalu kita menulis pembaginya di sebelah sini. Seperti cara yang pertama tadi pada skema Horner, 1 di bawah X pangkat 3 langsung ditulis di sini 1. Lalu kita kalikan 1 ini dengan pembagi, 1 dikali 1, 1. Hasilnya ditulis di bawah X pangkat 2. Lalu dijumlahkan, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu 2 dikali dengan pembagi, 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasilnya ditulis di bawah X yaitu 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu 3 dikali 1 sama dengan 3, tulis di bawah K di sini. Lalu kita jumlahkan, negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. 0 merupakan sisa dari pembagian. Maka dari sini kita memperoleh faktor lain yaitu X kuadrat ditambah 2X ditambah 3.